Halo guys, kembali lagi sama aku. Maaf ya, kemarin tuh aku lupa. Aku kira hari kemarin itu hari Jumat. Ternyata hari ini hari Jumatnya. Jadi lanjut ya guys bersama aku. Aku tuh lupa, aku bilang kayaknya besok tuh hari Sabtu ya. Ya udah deh. Jadi kita nggak ketemu lagi nanti hari Selasa gitu kan. Oh ternyata hari hari kemarin tuh hari Kamis, saat ini hari Jumat. Maafkan aku guys. Ntar ya. Seingat aku hari ini pembelajarannya adalah apa nih? Kepribadian. Oh, oke. Oke. Eh, bahas tiga. Apa ini? Bahas, bahas empat. Oh ya, oke. Bahas empat PSI. Ya, ya. Aku baru lihat soalnya. Oke guys, sebelumnya aku disclaimer dulu. Karena aku sarjana psikologi dan memang kami ada kode etik di mana kita tidak boleh membuka beberapa hal tertentu, terutama untuk bagian kepribadian gitu ya. Karena memang cukup apa ya? Bukan bukan gimana gimana sebenarnya, cuman aku sangat disayangkan ya kalau tiba-tiba sarjana psikologiku ditarik hanya karena aku ngajarin kalian tuh kayak maaf banget ya, aku nggak bisa gitu. Karena untuk mendapatkan sarjana sendiri tuh cukup wah, bisa bisa dibilang aku sambil diseret-seret guys. Jadi aku tidak berani untuk membuka lebih lanjut terkait kepribadian. Cuman aku akan ngasih tahu beberapa tips dan trik kalian untuk mengerjakan kepribadian ya. Soal-soalnya pun cukup beragam sebenarnya. Cuman memang aku lebih menyarankan kalian itu kembali kepercayaan diri pada apa? Kembali kepada kepercayaan diri kalian masing-masing, ya. Jadi mungkin aku bakal menggunakan beberapa nggak lama sih ya untuk pembahasan kepribadian. Nah, sisanya mungkin kalau kita ada yang mau di trial dan sebagainya, boleh lah aku sabi-sabi nyambi kayak oke kita harus ini ya gitu. Kita boleh melipir ke apa kecermatan atau boleh melipir ke kecerdasan bahasa matematika boleh sisanya intinya aku akan membahas materi tentang kepribadian itu sebentar aja sisanya terserah kalian kita nanti akan coba menggali hal lainnya gitu ya. Oke, kenapa sih kalian kok kayaknya excited banget ya kalau aku sudah ngasih kayak ayo guys kita kita ini nih kita belajar hal baru lagi gitu. Ini aku coba share papan tulis dulu. Oke, seperti biasa, papan tulis putih. Aku tulis dulu untuk materi kita hari ini. Apa nih? Tiba-tiba hilang. Oke, materi kita hari ini adalah kepribadian. Oke, sebelum aku ngebahas kepribadian, aku mau nanya dulu nih kepada kasis juara yang udah masuk. Boleh nggak aku tahu by apa namanya? By chat deh, obrolan, obrolan Zoom. Kalian ngomong, bukan ngomong, ketik. Kalian ketik, siapa yang sudah pernah melakukan psikotes sebelumnya? Aku mau tahu dulu. Ada yang sudah atau ada yang belum? Atau pernah sekali kak, tapi waktu kapan gitu? Oh, Safna, Naomi, aku kak. Oke, aku kak. Jeffrey saya. Dea saya. Ada empat, banyak nih. Lihat lagi. Yang lainnya? Yang lainnya pada pernah psikotes atau belum pernah? Aku tak tahu nih, ayo. Ada 18. 18. 18 kurangin aku, kurangin adminnya, berarti ada 16. 16 peserta lainnya. Satria, saya pernahnya psikotes kerja, Kak. Konsepnya sama sebenarnya ya. Yang penting kamu udah pernah psikotes. Psikotes kerja, Polri, dan sebagainya, itu sama sebenarnya konsepnya. Ada lagi?
Aknaila. Pernah Kak? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh, kayaknya kebanyakan udah pernah ya. Dian, pernah Kak? Oke. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya aku tahu ya, mungkin hampir sebagian di sini udah pada pernah dan sebagian mungkin kalau ada yang belum nggak apa-apa. Ini aku bukannya menjudge atau gimana ya, tapi hanya menambah ilmu kalian aja. Sebelumnya, em kayak mana ya kayak kita mulai dari mana dulu ya ini ya psikotes ya. Mungkin ya, aku ya jujur ya karena aku tester juga dan aku yang ngetesin kalian-kalian yang mau masuk psikotes Polri dan segala macam jadi aku tahu. Jadi untuk psikotes sendiri sebenarnya konsepnya itu semua sama ya. Mulai dari tes IQ, mulai dari kepribadian itu semuanya sebenarnya sama. Asal mulanya dari satu sumber itu sama. Cuman yang membedakan adalah mereka diperbarui. Makin kesini soalnya makin diperbarui gitu. Standar yang digunakan yang awalnya dari Indonesia berupa sumbernya itu dari UI ataupun UGM itu dikembangkan lagi terus bekerja sama dengan apa tes-tes yang ada di luar negeri juga. Nah, itulah kenapa bisa dibilang tes yang sekarang itu lebih sulit dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa aku bisa bilang lebih sulit? Ya karena untuk tes-tes yang sekarang dia bekerja sama dengan luar negeri. Jadi tes-tes luar negeri itu dibawa masuk ke Indonesia. That's why memang kesannya cukup sulit. Bukannya sebenarnya nggak sulit, lebih tepatnya pendidikan kita aja yang sedikit kurang gitu ya guys ya. Ini aku mengakui aja guys. Karena setelah aku melihat temanku yang kerja di luar negeri, padahal dia orang Indonesia guys, tapi dia berhasil psikotesnya di luar negeri dan aku tanya kenapa kamu bisa lolos tes psikotes apa lolos psikotes untuk ke luar negeri, dia jawab adalah pendidikan Indonesia itu sangat jauh dibandingkan yang di luar gitu. Jadi psikotes yang ada di luar negeri sedikit-sedikit dimasukkan ke Indonesia. Nah, makanya kenapa kurikulum kita ini makin lama makin susah gitu ya. Nah, because that gitu, karena pendidikan kita ini cukup ketinggalan. Dan lapangan kerja di Indonesia juga kan makin kesini makin susah ya. Jadi mulai diperketat dengan cara yaitu psikotesnya harus benar-benar kita perhatikan. Kayak mau gini loh konsepnya konsepnya orang bekerja tuh ya. Ini sebagai aku yang sering ngetesin orang, konsep kita tuh adalah ya kalau aku mau menerima karyawan, karyawan tuh harus oke, harus bisa aku berdayakan dengan baik gitu loh dan dia memiliki potensi yang cukup. That's why. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya tes IQ tuh bakal ngaruh ya guys ya untuk kayak penempatan kalian gitu. Terus habis itu kalau yang kepribadian, kepribadian tuh kenapa sih gitu kan? Kenapa sih harus ada kepribadian? Ya, gunanya kepribadian sendiri itu untuk ngeliat kalian ini cocok nggak sih dengan penempatan yang seharusnya gitu. Maksudnya penempatan seharusnya ini gimana Kak? Penempatannya itu kita anggapannya ya, ambil contoh lah untuk apa namanya? Kita ambil yang paling paling basicnya yang biasa kita lihat ya, security. Security itu perawakannya seperti apa sih kalau menurut kalian? Kayak biasanya tuh kan perawakannya security itu kayak garang gitu ya, garang, tegas gitu. Terus abis itu apa ya? Kayak kesannya tuh galak gitu kan ya, pokoknya ya. Nah, kepribadian ini dilihat apakah kalian itu oke dalam dalam itu gitu loh maksudnya. Maksudnya gimana? Ya, misalkan nih, oke, kita kan bisa ngeliat nih dari luar. Oh, luarnya garang nih. Wah, serem nih, bagus nih untuk jadi security gitu kan. Tapi pas kita lihat hasil tesnya, ternyata dia tuh begini guys. Kan lekong. Nah, kan nggak cocok guys. Ada loh yang kayak gitu. Jadi kayak, loh, hah? Kok bisa gitu kan? Nah, itulah kenapa adanya tes kepribadian tuh untuk ngeliat itu. Kamu cocok nggak? Misalkan nih yang harusnya security itu kan tegas. Kalau apalagi kalau kenapa-napa ya dalam artian tuh mungkin kayak misalkan aja pasangan kelahi nih ya kan di kantor. Kan security harus kayak misahin, udah pak, udah bu, cukup cukup gitu kan, udah nanti aja dibahas di rumah lagi gitu.
Ya harus kayak gitu ya. Kalau anggapannya dia melambai, sudah cukup kakak, sudah. Ini udah cukup, tidak bisa di sini. Kalian bisa di rumah saja. Nah bisa kayak gitu kan? Security kan nggak bisa kayak gitu, nggak boleh ya kan? Jadi kayak untuk melihat kepribadian tuh yang kayak gitu gitu loh guys. Walaupun kita secara ngelihatnya dari luar, tetap kita lihat dari dalam. Apakah cocok, sempurna gitu. Nah, ini juga tambahan untuk kalian ya. Kenapa aku untuk kepribadian ini tidak terlalu mengajarkan lebih dalam? Sebenarnya yang pertama adalah percuma ya. Percuma. Kenapa aku bilang percuma? Karena ketika aku ngajarin kepribadian, aku cuman fokus kayak itu kembali ke diri kalian gitu. Bukan berarti kayak ini aku ngajarin kamu supaya di kepribadian kalian akan lolos dan sebagainya. Enggak. Tapi lebih ke apa ya? Cuman mengarahkan saja gitu ya. Bukan kayak ini jawabannya udah oke nih, enggak yang gimana-gimana gitu ya. Enggak. Kenapa? Ketika kalian nih lolos psikotes, ya, kepribadian juga lolos nih. Terus kalian akan bertemu yang namanya wawancara. Ya, jadi habis dari psikotes, kalian akan wawancara. Ketika kalian wawancara, ya aku nggak akan bisa ngapa-ngapain guys. Ya itu akan berpasrah kepada kalian gitu loh. Kenapa aku bilang berpasrah kepada kalian ya? Kalian ketemu dalam artian tatapan muka gitu loh. Kalian nggak bisa berbohong. Kalau kalian psikotes mungkin masih bisa sepik-sepik pakai kalkulator dan sebagainya, buka-buka buku dan sebagainya. Kalau misalkan online. Terus ketika kalian lolos dan sebagainya macam, kalian hafal materinya, wawancara nih, ketemu. Nah, kalian diwawancara melihat langsung gitu kan. Sama yang akan merekrut kalian. Tekanannya tuh akan beda, guys. Nah, itu kembali kepada diri kalian. Apakah kalian tipe orang yang gugup atau kalian tipe orang yang tiba-tiba kayak langsung terbata-bata kayak anu eh kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Aku pernah beberapa kali menemukan salah satu muridku yang kebetulan dia sama aku gitu ya. Sama aku lah saya pribadi offline gitu. Tidak sengaja dia itu kayak selalu ngomong eh anu Kak, em, yang ini Kak, eh ini kayak apa ya Kak? Em, ini contohnya seperti apa Kak? Gitu. Kebanyakan kayak gitu kan kayak annoying ya kesannya ya. Nah, that's why kalau misalkan kita wawancara, aku sarankan kalian jangan terlalu sering eh apa ya? Jangan kayak gitu. Jangan. Jangan kebanyakan itu kamu jadi kayak annoying dan kesannya udah pasti gagal. Kalian wawancara nanti. Sebenarnya mirip seperti itu. Ini aku coba kasih kalian beberapa opsi untuk kepribadian ya. Kepribadian tuh banyak tesnya. Banyak tesnya ini dalam artian banyak banget macamnya. Kalau yang di psikotes yang udah kalian kerjakan ini ya, yang kayak gini, itu tuh mirip kayak psikotes CPNS yang bagian kepribadian. Jadi soalnya dia itu seperti ini. Cuman lebih apa ya? Lebih kita menggunakan logika aja gitu loh. Sebenarnya kalau untuk kepribadian itu logika. Dan yang terutama juga selain logika, kalian harus ada unsur empati, sosialitas, apalagi tuh? Profesional. Ya, itu pasti ada. Nih, coba aku kasih poin aja deh. Kalau misalkan di kepribadian itu yang pertama, kalian harus ada unsur profesionalisme. Habis unsur profesionalisme, empati. Terus ada apa tadi aku bilang? Profesionalisme, empati, sosial. Terus apa lagi ya?
Sosial, kepemimpinan, ya, iya kayaknya itu. Oh iya, oke. Aman, siap admin. Nah, ini 4 dasar untuk kepribadian ya. Jadi kalian yang pertama harus profesional, yang kedua memiliki empati terhadap manusia lainnya. Sosial, sosial ini dalam artian sama mirip kayak empati, cuma berbeda. Sosial tuh dalam artian lingkungan sosial kalian, baik dari keluarga, rekan kerja, atasan, kayak gitu ya. Nah, kalau sosial ini biasanya dia diambil dari keluarga. Contohnya, kamu akan disuruh memilih ketika hari libur. Ini anggapannya saja ya. Ini ketika hari libur, tanggal merah. Kamu diposisikan untuk berjaga di jalan raya karena untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Contohnya gitu ya, contohnya. Terus habis itu kamu disuruh milih. Sedangkan keluarga kamu ingin liburan bersama denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Itu untuk sosial. Kalau kepemimpinan ya kamu akan dicek untuk apa ya, kayak ngeliat kamu tuh cocok nggak untuk jadi pemimpin suatu kelompok gitu. Safna. Kadang yang bikin bingung tuh kalau ada soal yang menempatkan kita sebagai makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain atau harus prioritaskan sifat mandiri kita. Dulu buat hal-hal yang menyulitkan kita gitu. Oke. Oke. Aku tahu itu soal yang memang sangat sulit ya. Tapi sebenarnya ini kuncinya. Kepribadian tidak ada jawaban benar ataupun salah. Ya, pasti kayak langsung, "Hah, Kak, itu di opsi jawaban aku salah, aku bener." Lah ini yang mana, Kak? Maksudnya kok kok nggak ada bener salah gitu kan? Ya nggak ada bener salah sebenarnya guys, tapi hanya hanya ada berupa poin, ya. Jadi tidak ada jawaban benar salah, tapi kalian akan mengumpulkan poin. Poin terbanyak, poin terbanyak ya itu yang bagus gitu kan. Terus tahu banyaknya nih kayak mana, Kak? Tahu banyaknya itu cuman simple. Ini akan berbeda-beda ya, guys ya. Oke. A, B, C, D, E. Setiap opsinya memiliki poin tersendiri. Jadi ini akan bisa diacak gitu ya, guys ya. Tapi ini aku hanya mengurutkan biar kalian lebih gampang lihatnya aja. Misalkan A itu ada di poin 5, B itu 4, C itu 3, D itu 2, E itu 1. Oke. Jadi ketika kalian jawab, ya kalian hanya melihat, oh ini sekiranya ini jawabannya benar ya udah gitu. Kayak soal yang nomor 15, oke, oke, ntar aku cek. Soal nomor 15 tuh. Nah, kalau poin kayak gini, itu apa ya? Kayak kalian hanya perlu menghindari poin 1 dan 2. Ya, itu aja. Itu udah dari aku. Poin 1 dan 2 ini kalau bisa kalian hilangkan. Jauhi. Nah, gimana Kak caranya kita menghilangkan? Nanti aku kasih tahu. Kalian boleh memilih jawaban yang manapun yang kalian anggap benar, tapi setidaknya harus yang ini. Sekiranya kalian poinnya itu bisa di antara 3, 4, dan 5. Itu yang harus kalian kejar. Ya. Jadi biasanya kalau di psikotes, kok aku harus dapat 5, aku harus dapat 5. Enggak. Kalau kamu dapat 5, kalau kamu bener semua, gagal kamu betulan deh. Kenapa aku bilang gagal? Pernah waktu itu ada mungkin ya dia ngerti dengan soal-soal seperti itu gitu ya. Jadinya pas dia jawab tuh kayak bener semua. Alhasil dia yang digugurkan. Kenapa? Ya karena jatuhnya tuh kayak cheating gitu loh guys. Kayak dia tuh nyontek. Gak boleh kayak gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini harusnya kalian tuh beragam jawabannya berdasarkan diri kalian. Kalau berdasarkan template, udah pasti jawabannya akan gagal. Kalian gagal dalam tes kepribadian.
Tadi kalian jawab apa? Aku tadi ada kayak baca chat gitu tapi keluar. Ah, hah. Oke, baiklah. Ya tadi belum ku baca, boleh nggak ditulis lagi? Sorry loh. Oke, ini aku kepribadian. Tadi aku apa ya? Aku bilang ya. Oh ya, sampai di nomor A, B sama E. Oke, ini 5, 4. Wih, siapa itu yang coret? 4, 3, 2, 1. Yang merah itu yang kita jauhi, yang kita dekatin skornya. Nah, aku mau coba ambil contoh soal yang tadi nomor 15 ya, supaya kalian bisa ngebayang nih. Aku sekiranya untuk ngeliat jawaban kayak mana nih, supaya bisa dapat skor-skor yang agak cukup tinggi. Lutfi, kalau STSS intinya jangan ragu biar dapat skor 5. Jawab yang sangat setuju atau sangat tidak. Tidak boleh. Kalau konsep STS tidak seperti itu. Kalau kamu cuma dapat itu, benar. Cuman riskan. Jadi saran aku jangan seperti itu ya. Bukan jangan ragu sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nanti aku kasih tahu. Intinya ini dulu yang aku pelajarin. Oh, baik. Iya, jangan. Kalau kamu disuruh pilih kayak gitu, jangan. Sumpah jangan. Ini aku kasih tahu sebagai aku yang sering ngetes dan aku juga tahu hasilnya. Kalian jangan pilih yang itu ya. Karena ada yang begitu. Hasilnya tuh gagal. Jangan begitu. Jangan, tidak. Oke, tidak. No, ya, no. Jangan. Ini aku ambil contoh dulu untuk soal yang tadi ditanyakan sama Safna ya, kalau nggak salah namanya. 15. Ini kita coba ya contoh soal nomor 15. Pada saat diwajibkan membuat tugas rancang bangun sementara bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya akan A. Meminta tolong teman untuk mencarikan bahan-bahan lain tersebut. Ini aku sambil nulis aja di sini opsinya. B, C, D, E. Ini nomor 15 ya guys ya. Terus oke. Aku baca semuanya dulu. B. Menunggu teman sejawat untuk mencarikan bahan-bahan lain. C. Mencari sendiri bahan-bahan lain sebatas kemampuan saya. D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. E. Menggunakan bahan-bahan yang tersedia saja. Ini sebenarnya cukup gampang untuk aku mengidentifikasi. Mungkin kalau kalian perlu belajar lebih sering-sering ya, supaya kalian tahu gimana caranya membedakan. Nomor 15. Ini kalau aku ubah menjadi poin ya, ini berdasarkan aku. Ini kan kalau di kunci jawabannya adalah D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. D itu berarti poinnya ada di 5. Terus abis itu di sini pada saat diwajibkan tugas rancangan bangun sementara bahan-bahan tersedia terbatas, maka saya akan bahan-bahan tersedia minta tolong teman, menunggu teman, cari sendiri, menunggu teman sejawat untuk mencarikan bahan lain. Oke. Yang opsi jawaban B itu poinnya di 1. Terus teman-teman untuk mencari bahan-bahan lain tersebut, bahan tersedia saja sebatas kemampuan saya, tersedia saja, tersedia terbatas, tersedia saja itu 2. Teman-teman untuk mencari bahan-bahan lain 3, 4. C4, iya. Safna tahu dia sudah. C itu 4. Kenapa? Karena ini, kenapa sih aku bilang kalian tuh harus sering-sering coba baca-baca terus yang kayak gini? Karena supaya kalian tuh bisa ngecekin
ini kira-kira poinnya di berapa. Nah ini kan kalian kan lagi belajar ya kan, kalian lagi belajar. Aku coba minta minta ke kalian aja deh, aku minta ke kalian setelah kalian selesai kelas ini boleh, atau sekarang kalian kerjain juga boleh. Di setiap opsi yang kalian pilih, coba kalian telaah satu-satu jawabannya. Telaah satu-satu. Ini kalian terus sebelahnya. Ini poinnya berapa kalau aku pilih yang A, B, C, D, E. Supaya kalian tuh lebih sering kayak, oh aku bakal dapat ini, aku bakal dapat ini. Kalian pasti bakal tahu. Nah, yang nomor 15 ini sebenarnya kenapa di jawaban D itu dapatnya 5 poin? Karena yang pertama, mencari sendiri bahan lain dengan berbagai cara. Mencari sendiri bahan-bahan, ntar aku izinkan dulu. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. Berbagai cara dalam artian berarti kalian itu orangnya berdiri sendiri, namun mencoba berusaha menemukan jalan keluarnya. Paham gitu ya guys ya? Nah, terus kalau misalkan yang C, mencari sendiri bahan-bahan lain sebatas kemampuan saya, ya berarti kamu tahu, anggapannya kamu tahu nih batas kemampuanmu di situ. Jadi it's okay, nggak apa-apa gitu ya. It's okay, nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau pilih yang C gitu loh. Karena ya kalian udah tahu nih kemampuan, tidak perlu sempurna guys ya. Ingat, tidak perlu sempurna. Cuma kumpulkan poin sebanyak-banyaknya itu udah yang paling cukup menurut aku. Justru kalau kalian cuman kayak 5-1 nih, ini aku coba selaraskan aja ya dengan pemikirannya Lutfi gitu ya. Kalau misalkan pilihannya itu 5 sangat setuju sangat tidak setuju gitu ya. Nah, Safna, berarti diutamakan mandiri ya Kak? Iya, bener, diutamakan yang mandiri. Kalau yang konsepnya kayak gini, karena dia kan kalau di soal maka saya ya, saya. Dan konsep di soalnya adalah bukan konsep yang bersosial. Jadi ini bisa dikerjakan diri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain sebenarnya. Gitu. Identifikasi soalnya tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku menggunakan konsep kayak Lutfi, anggapannya kan kalian bakal dapat 5 atau 1, ya kan? Ya, ini contohnya. Kita ambil contoh 5 soal. 5 soal nih. Oh, kalian bener nih pilihannya. Yang soal pertama kalian bener. Jawabannya 5. Soal kedua jawabannya 5. 3 jawaban terakhir 1. Jadi berapa tuh soalnya? Totalnya berapa? 5, 10, 1, 2, 3. 13. Kalian dapat 13. Ya kan? 13. Terus abis itu ketika kalian ketika kalian ngerjain misalkan dengan konsep aku yang dimana kalian boleh memilih antara konsep apa tuh konsep konsep cuy. Oke. Konsepnya adalah dengan memilih antara poin 3 sampai 5. Nah, ini misalkan kalian dapat 5. Yang pertama 5, terus habis itu yang kedua 4, yang satunya lagi 3, ini 4, terus habis itu ini 4. Nah, 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 9, 10, 11, 12, 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 berapa lagi tuh? 20. Nah, kamu punya nilai 20. Better mana? 20 atau 13? Better 20 dong, ya kan? Dengan jawaban beragam. Daripada kamu pilih cuman kayak antara 5 1 5 1 5 1 gitu kan. Ya, alhasil kamu akan nilainya cuma dapat 13 dari yang seharusnya. Lutfi, pasti nilaiku anjlok. Iya, kamu ngikutin alirannya mana itu? Pasti kamu ngikutinnya kayak, iya kamu harus pede pilihnya yang ini. Tidak, justru aku tidak menyarankan. Jika kamu milihnya sangat setuju atau sangat tidak setuju. Tidak, aku sangat tidak menyarankan. Tapi kamu bisa pilih antara 5, 4, atau 3. Itu lebih baik. Lebih baik loh ya. Oke? Aknaila, lagi-lagi balik ke soalnya nggak sih Kak? Iya, balik lagi ke soalnya. Gitu. Naomi, loh, les pertama kali di tempat berbeda dikasih tahu katanya kalau jawab itu pilih yang sangat setuju atau tidak setuju Kak. Kayaknya yang ngajarin itu bukan sarjana psikologi, kujamin. Dan dia tidak pernah ngetes orang.
Ini aku kasih tahu nih, beneran nih. Karena aku biasa ngetes dan aku juga biasa nge-scoring hasil psikotes tersebut. That's why aku tahu kunci-kuncinya. Yang ngajar TNI, Kak, aku tidak pernah percaya. Tidak, yang ngajar TNI, Kak. Justru TNI itu kamu tidak perlu percaya. Sebenarnya ya guys ya, jujur gini loh, di beberapa tentor kalau mereka yang tidak terbiasa dengan tes atau kayak sebatas, ya kan harusnya kayak gini, ya kan harusnya gitu, itu tuh hanya sepemahamannya mereka, bukan berdasarkan praktik dan materi yang seharusnya, gitu guys. Nah kalau aku berdasarkan praktik, hasil, dan materi. Jadi tiga-tiganya aku menguasai. That's why kalau aku ngajarin agak-agak aku kasih tahu nih arahannya yang bener gitu. Kalau yang abal-abal tentornya kadang begini-begini guys, nggak sesuai. Let's be, maksudku kalau opsinya gini sangat setuju, sangat oke. Soalnya aku dulu jawabnya setuju atau tidak setuju, nilainya dua atau satu. Setuju atau tidak setuju. Oke. Hmm, oke. Kalau yang itu aku punya tips lagi. Tips yang berbeda. Sekarang yang itu udah nggak ada sih, Kak. Sekarang itu udah nggak ada sih, Kak. Nggak ada sih, Kak. Gantinya yang ini. Oh, oke. Oh, sangat setuju, iya. Tapi di beberapa tempat masih pakai yang kayak gitu. Jadi nggak semua pure yang kayak gini. Tapi masih ada juga yang pakai sangat setuju, tidak setuju, itu ada. DIY. Ih, kamu di Jogja. Iya. Aku juga pernah tes di Jogja dan itu masih ada. Iya, itu memang ada. Itu masih dipakai kalau di beberapa tempat. Jadi nggak semua tempat tuh kayak, oh tidak pakai yang kayak gini lagi ya, enggak. Kalau di beberapa instansi, beberapa tempat itu pasti ada yang masih pakai kayak gitu. Jadi kalau untuk tes yang kayak Lutfi bilang, aku akan ngasih beberapa opsi yang sama gitu ya. Masih sama yang kayak gini, dia kan mengumpulkannya poinnya kalau untuk kepribadian. Pilihlah kalau 5 opsi, ya udah kamu hindari yang satu atau dua. Carilah yang 5, 4, 3. Nah, kalau aku pribadi, kalau dia itu konsepnya kayak Lutfi bilang, aku nggak pakai yang seperti itu. Seperti itu tuh dalam artian bukan yang kayak sangat setuju, sangat tidak setuju, nggak. Tapi lebih ke gimana caranya aku netral. Tapi jangan netral terus ya. Jadi netral tuh kan kalau kita lihat di sini angkanya di 3 ya. Angkanya kan di 3. Nih, angkanya kan di 3. Netral tuh. Ya udah, kalau misalkan kalian bingung, bingung nih, kayak ini tuh pernyataannya baik atau bener sih? Kok kayaknya negatif? Iya, bener juga iya. Ya udah, kalian pilih aja di tengah-tengah. 3. Itu adalah trik supaya kalian tuh tetap di jalur aman. Gitu loh. Kalau kayak gitu pilihannya cuma 2 kan, Kak? Sangat setuju, sangat tidak setuju. Sebe- Gimana ya? Sebenarnya kalau di kepribadian tidak ada jawaban cuma 2. Sangat setuju atau sangat tidak setuju tuh nggak ada. Kalau dia bentukannya sangat setuju, sangat tidak setuju, itu pasti adanya 4 atau 5 opsi jawaban. Ya. Kalau 2 pilihan itu biasanya cuma ada ya atau tidak. Cuma 2. Cuma 2 itu aja. Oke. Nah, ini aku coba deh. Aku kasih tahu aja di sini deh. Konsep kepribadian itu ada yang kayak kalian kerjain ini. Wah, kayaknya kita bakal makan waktu lama nih. Ada juga yang kayak gini nih. A, B, C, D, sama E. Nah, A itu kayak yang tadi bilang ya, sangat setuju. Maksudnya kayak soal pikirin Kak. Cuman soal. Oh, oh, ntar aku jelasin. Sangat setuju. Ini kayaknya bukan sinyal aku deh. Ini sinyal hostnya. Maaf ya. Setuju. Sangat setuju, setuju, netral, netral. Ini netral tuh kadang kalimatnya ragu-ragu. eh Tidak setuju, sangat tidak setuju.
Nah, ini kan pilihan gaya pilihan pertama. Terus abis itu di sebelahnya ada juga masih bentukannya yang sama, tapi dia B C D E. Bentukannya itu kayak gini. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, ragu-ragu atau N biasanya. Eh, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini contoh yang kedua. Ya, itu opsi jawabannya. Yang terakhir, dia cuma pernyataan. Iya, tidak. Nah, ini cuma kayak gini doang. Ini A, ini B. Biasanya kayak gitu. Kalau yang cuma dua pernyataan, jarang ada yang sangat setuju, sangat tidak setuju, enggak. Tapi dia adanya ya atau tidak. Harusnya, ya. Harusnya. Dari beberapa alat tes yang aku tahu, cuma pilihannya ya atau tidak. Gitu. Nih. Nah, poinnya tetap sama ya. Cuma bedanya kalau iya atau tidak, dia itu akan ada di poin antara. Kebalik, kebalik. Dua atau satu, atau bahkan nol sama satu. Yang lainnya tuh sama kayak tadi. Gitu guys. Nah, oh, hampir aja aku lupa. Jadi kuncinya di kepribadian, ini tips supaya kalian lebih bisa membedakan makna soalnya ya. Ini aku kasih tips sedikit di sini. Tips, tips. Jika, ini rumusnya ya guys ya. Jika pernyataan soalnya mengarah ke pernyataan yang positif, silahkan kalian memilih jawaban yang positif juga. Dalam positif ini artiannya kalian harus memilih antara setuju atau sangat setuju. Itu contohnya. Kalau misalkan dalam bentuk tulisan kayak gini, cerita kayak gini, kayak di yang udah kalian kerjain, ya kalian lihatlah pernyataan mana yang paling positif. Gitu ya. Opsi jawaban mana yang paling positif. Nah, jika pernyataannya negatif, silahkan kalian memilih jawaban yang mendekati negatif juga. Negatif itu dalam artian tidak setuju atau sangat tidak setuju, kayak gitu. Misalnya, saya cepat beradaptasi dengan teman sekelas. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Sangat tidak setuju. Oke. Oke. Nah, kalau soal seperti itu, betul, Safna. Jawabannya adalah SS. Sangat setuju. Atau setuju juga boleh, gitu ya. Saya cepat beradaptasi dengan teman. Itu kalau di hasil psikotes, tandanya kalian tuh memiliki keterampilan dalam beradaptasi di berbagai situasi. Dan which is itu sangat baik di bidang pekerjaan. Oke? 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 Yes, yes. Ini adalah rumusnya guys ya. Ngilang-ngilang mulu nih. Sabar, sabar. Kendalikan dirimu ya. Nih ya guys ya, ini adalah tips. Tips untuk mengerjakan kepribadian. Itu juga rumusnya. Kalian cuma perlu menerapkan ini. Kalau dia pernyataannya positif, positif jawabannya. Negatif, negatif. Udah, simple. Simple kan? Itu aja. Yang kalian perlu pelajaran itu cuma itu aja. Nah, kita ambil contoh soal lagi. Misal, nomor 16 ya. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota tim, anggota panitia saya, oke. Nah, which is di soal ini nomor 16. Ini aku kasih tahu nomor 16, 16, 16, 16. Oh, mana he? Oke. Nomor 16. SS atau E. Iya. Betul. Ih, cakep nih. Udah paham aja nih. Sudah tahu dia bisa membedakan maknanya. Untuk di soal nomor 16,
Di sini dia tentang suatu kegiatan. Kalau di kegiatan berarti kan konsepnya dia besar ya. Sebagai salah satu anggota panitia. Nah, ingat, kalian bertugas sebagai anggota panitia. Nah, nanti di setiap soal kalian akan dijelaskan kalian itu harus jadi apa. Jadi kalian harus bertindak seperti itu, ya. Simpelnya kepribadian itu kalian disuruh bertindak seperti yang seharusnya. Kalian menjadi pemimpin. Pemimpin tuh berarti apa sih yang dicari? Ya kalian bisa memimpin anggota kalian, gitu kan konsepnya. Nah, kalau kamu menjadi anggota, apa kontribusimu di dalam kelompok? Oke? Ini kita ambil contoh ketika kalian sekolah, contohnya. Lagi kerja kelompok. Kamu sebagai salah satu anggota, kamu prefer buat diem aja ngebiarin temen-temenmu ngerjain soalnya sedangkan kamu kayak cuma main HP gitu? Atau kamu ikut bekerja tapi sesuai kemampuanmu aja? Iya, aku matematika cuma bisa nomor satu, ya udah sisanya kalian ya, konsepnya kayak gitu. Atau aku nggak ngerti soalnya, tapi aku mau coba dong dilajarin supaya aku bisa ngerjain soal yang lain juga. Beda kan konsepnya ya? Karena kamu anggota, jadi kamu ada kontribusi. Oh, kamu tidak, kamu mengetahui kekuranganmu di mana dan kamu mencoba untuk membantu eh, anggota kelompokmu lebih dari yang seharusnya, gitu kan? Kayak maksudnya lebih dari yang seharusnya itu dalam artian kayak, oh kamu berjuang nih supaya nilai kelompokmu baik gitu. Itu konsepnya kalau di sekolahan. Jadi lebih gampang kalian menerima gitu ya. Kita ambil A, mengambil bagian ketika situasi memaksa. Nomor A ini kayaknya tidak ya guys ya. A, B, C, D, sama E. Oke. A, mengambil bagian ketika situasi memaksa. B, lebih baik mendengarkan saja. C, mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan. D, semua menerima hasilnya saja. E, mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Yang E udah jelas ya, pernyataan yang setidaknya paling mengarah ke positif yaitu jawabannya E. Yang nomor 16 ini. Semua menerima hasilnya saja, mengambil bagian dari setiap mengambil bagian lebih pada mengambil bagian ketika suatu masalah. Mungkin yang C itu keempat ya. Hmm, ini agak susah nih antara menerima hasilnya saja tuh udah pasti kayak lebih baik mendengarkan saja. Anggapannya B itu 3, D itu ya, ini kayak gini. Iya kebalik deng. D itu 1 ya. Semua menerima hasilnya saja. Oh iya, dia nggak kerja ya. Iya, D itu 1. D itu 1, A itu 2. Nah, kayak gitu. Oke, tuh Lutfi udah bisa tuh ngelihat kayak mana jawabannya, kira-kira dapatnya apa gitu kan ya. Nah, berarti kalian kan tinggal menjauhi yang skornya atau poinnya itu 1 atau 2. Udah itu aja. Kenapa yang C4 Kak? Kenapa nggak 5? Kenapa C itu 4? Mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan. Eh, Topik kegiatan. Mengambil bagian. Kenapa yang C itu 4? Kenapa? Karena yang pertama, kalau misalkan di bidang pekerjaan, anggapannya kamu itu tidak bisa fokus dengan satu pekerjaan aja. Gitu loh. Kan sebenarnya kalau kamu di bidang pekerjaan, kamu kan disuruhnya misalkan nih, kamu ditugaskan untuk menjadi administrasi. Ya udah kamu cuman jadi admin. Gitu loh konsepnya. Ya kamu cuma jadi admin. Jangan kamu juga ngambil jadi security, kamu juga ngambil jadi keuangan, kamu juga juga ngambil jadi CS, cleaning service gitu. Enggak, konsepnya enggak kayak gitu. Tapi kamu berdiri pada satu kepekerjaanmu aja gitu. That's why kenapa sebenarnya nomor 4 ini tuh baik ya. Nomor 4. Yang C ini tuh baik tapi tidak baik sebenarnya. Sebenarnya gitu. Karena kesannya itu kayak kamu tuh ngambil sana sini. Tidak fokus dengan satu pekerjaan. Gitu. Oke. Itu nomor 16. Nah, oh, kok hampir lupa. Sangat setuju atau tidak setuju tuh kayak gitu ya. Baru untuk soal yang ya tidak. Sebentar ya. Aku buka dulu. Aku lupa.
Tatar, aku lupa, aku soalnya ada kok. Oh iya guys, kalau kalian udah pernah psikotes harusnya kalian tahu ya ketika kalian mengerjakan tes kepribadian ini. Pernah, pasti kalian pernah menjumpai di mana soal kepribadian itu berkaitan dengan hal-hal yang cukup sensitif. Atau bahkan itu kayak kalimatnya itu, ini apa sih? Kok ada ini gak jelas banget pernyataannya? Ya enggak lah gitu jawabannya. Gitu. Em, kita ambil satu contoh, misalkan di opsi pilihan jawabannya ya atau tidak ya. Contoh soalnya itu berbau tentang seksualitas. Itu ada, pasti kalian bakal tanyain gitu ya, kayak eh apa ya, hubunganku akhir-akhir ini dengan pasanganku sangat baik. Kayak apa nih? Kalau yang punya pasangan masih ngerti gitu ya. Kalau yang nggak punya pasangan, apa nih? Pasangan apa nih? Gitu kan? Kayak, ah, kan aku nggak punya pasangan, aku jawab apa nih? Gitu kan harusnya. Nah, sebenarnya hubunganku sangat baik dengan pasangan. Itu tuh kalau kalian belum menikah, tentu saja jawabnya ya, ya kalian tahu lah ya kalau belum menikah ya kan ya. Jawabannya ya tidak karena kalian belum menikah gitu loh. Yang nggak punya pasangan diam di pojokan. Kalau HTS 2 tahun gimana kak? Hmm, ya udahlah ya. Ya udahlah ya, cari yang lain gak sih kalau HTS doang? Ih, HTS doang. Ih, kamu mah suka banget HTS HTS. Ih, apa sih nggak suka diseriusin? Ih, kalau aku sih nggak mau ya punya punya. Aku nggak mau sih punya HTS. Ih, aku nggak suka digantungin guys. Jadi aku maunya ya, ya atau tidak. Konsepku sama kayak psikotes gue guys, ya atau tidak. Tuh. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Terus, um, gimana ya? Kalau pilihannya kayak gitu kan kembali kepada diri kalian ya. Kalian tuh udah berumah tangga atau belum? Gitu. Ya kalau kalian punya pasangan ya jawabannya berarti iya gitu kan. Kalau tidak ya tidak karena kalian tidak punya pasangan. Contohnya kayak gitu. Terus kalau oh ini guys kunci utamanya ya kalau di psikotes perhatikan kembali soalnya dengan seksama. Kenapa aku bilang perhatikan soalnya dengan sesama? Biasanya kalian tuh mungkin karena kecepatan baca atau bagaimana, aku tidak tahu. Kalian tuh salah menafsirkan kalimatnya. Maksudnya gimana, Kak? Oke, ini hanya perbedaan saja ya, guys ya. Tidak menjadi patokan soal, tapi ini hanya contoh saja. Eh, saya saya mencintai anak kecil. Jawaban kalian iya atau tidak? Ada 23 orang. Jawabannya iya atau tidak? Saya mencintai anak kecil. Jawabannya adalah iya. Oke, ada lagi? Iya. Oke. Ya. Oke. Ya. Lagi? Ya. Ha. Ada lagi? Ya. Oke. Terus? Iya. Oke. Oke. Lagi? Ada lagi? Jawabannya iya semua. Iya semua. Iya. Oke. Ada lagi? Oh, ini hampir. Wah, Satria tidak. Oke. Iya kak, tapi cinta ini yang gimana? Soalnya cinta banyak bentuknya. Hehehe. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya ya, guys ya. Mohon maaf dengan berat hati kalian sudah memilih ya. Kalian akan mendapatkan poin 0 atau 1. Sedangkan Satria yang menjawab tidak, dia akan mendapatkan poin 2. Pasti kayak langsung bertanya, hah? Kok bisa? Kok bisa jawabannya itu? Dia kayak Satria. Harusnya menyaingi enggak sih kak? Enggak, bukan. Beda. Beda. eh Konsepnya itu mirip ya, tapi maknanya berbeda. Saya mencintai anak kecil dengan saya menyukai anak kecil. Beda. Konsepnya sama-sama suka nih. Tapi konteksnya beda, ya kan? Ini konteks cinta yang buat pasangan hidup ya, Kak. Karena kalau anak-anak punya bukan, guys, bukan. Bukan. Jadi pemaknaan soal tuh juga kalian harus perhatikan ya untuk di kepribadian. Mencintai dengan menyukai itu kan sama-sama ya sebenarnya ya. Cuman konsepnya mencintai itu kan lebih dalam, guys. Iya. Yeah.
Mencintai itu kan lebih dalam konsepnya. Kayak, oh aku mencintaimu kepada pasanganmu gitu kan. Kayak, aku sangat mencintaimu. Ya berarti kan kamu sayang banget nih sama pasanganmu. Sayangnya itu dalam artian yang bener-bener obsesi lah ya kalau kita bilang gitu ya. Sedangkan kalau untuk konsepnya anak kecil, menyukai itu lebih wajar dibandingkan mencintai. Mencintai kalian konsepnya adalah pedofil, ya. Kalau menyukai, oke, itu benar gitu loh. Berarti kalau kalian konsepnya nih, saya menyukai anak kecil. Oh iya, kamu harus menjawab iya, gitu ya. Mereka pedo. Gitu guys, makanya perhatikan pernyataan soalnya. Tadi aku udah ngomong di awal, perhatikan pernyataan soalnya. Konteksnya akan berbeda ketika kalian salah menerjemahkan soalnya. Menyukai dan mencintai itu akan berbeda. Jadi ketika kalian mengerjakan tes, perhatikan benar-benar soalnya. Itu yang aku wajib kalian harus pahamin banget ya soal-soalnya tuh. Memang maknanya itu tipis-tipis guys ya, kayak tadi ya, menyukai, mencintai gitu kan. Tapi ya sebenarnya beda kalau dimaknain. Mencintai itu lebih dalam ya. Susahnya memahami bahasa cinta seperti ini. Ya nggak salah sih sebenarnya ya, tapi ya gitulah ya guys ya, ya gitulah ya guys ya. Kalian sebagai pria harusnya ya, ya kamu ya cukup iya iya aja pokoknya kalau sama cewek gitu ya. Oke, nah itu untuk konsep kepribadian. That's why kalau kepribadian itu trikinya di kalimat-kalimatnya. Kalian harus perhatikan. Nah, terus saat di kepribadian, ini aku mau jujur atau nggak jujur ya kira-kira ya? Itu gimana ya? Wajar susah kan kita nggak punya pasangan. Ya oke. Aku berdoa supaya kamu dapat pasangan ya. Bismillah. Katanya Pir Mama Gigi gitu. Ya Allah, enggak aku nggak sesugih dia ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan di psikotes sendiri, apalagi kepribadian, ini aku mau jujur atau tidak jujur nih kepada kalian nih. Kalau jujur, aku kasih tahu yang sebenarnya. Kalau tidak jujur, aku sedikit-sedikitin. Konteksnya jumlah soal psikotes kepribadian. Konsepnya adalah soal psikotes kepribadian. Mau yang jujur atau tidak jujur nih? Jujur dong kak. Jujur aja kak. Oke guys ya, jadi aku jujurkan saja ya, tapi kalian nggak boleh kaget, oke? Sebenarnya untuk psikotes kepribadian Polri itu akan sedikit berbeda jika kalian psikotes tentang minat bakat, sekolah gitu ya. Kalau bohong dosa, oke. Aku jujur aja kalau gitu. Jadi guys, untuk psikotes kepribadian Polri, kepribadian ini jumlah soalnya range rata-rata di 300-an ke atas psikotesnya. Ya, 300-an ke atas. Paling sedikit 95. Middle-nya 225. Oke. Okay. Wow, no way. Kan tadi aku disuruh jujur, ya udah aku jujur. Ini aku jujur. Mungkin kalau kalian psikotes untuk minat bakat tidak sebanyak itu. Mungkin cuman 10 4 gitu ya. 10 4 enggak. 24 ya, paling banyak tuh 50. Kalau kalian di Polri atau TNI itu lebih banyak. Mungkin ada 500. Kalau TNI itu kayaknya ada 500 gitu. Kalau kepribadian ya kisaran 300-an range-nya. Paling sedikit di 225. 225-an maybe. Kepribadian 300-an, kecermatan 500. Ih, bukan. Kecermatan tuh tidak begitu, guys. Kecermatan mah nggak 500. Iya ya, 500 ya. Waktu menyelesaikannya berapa, Kak? Sebenarnya kalau kepribadian tuh tidak ada waktunya. Sebenarnya kalau kalian tes ya. Cuman supaya tidak terlalu lama, kalian akan dibatasi. Oke? Kalian akan dibatasi waktunya setidaknya itu dalam mengerjakan ini contoh saja, guys. 225 soal, waktunya 30 menit. Itu biasanya kalau aku tes. Jadi kalau aku ngetes 225 soal, 30 menit sudah harus selesai semua. Biar nggak kelamaan. Karena tesnya banyak guys ya. Tesnya kalian tuh kayak ini satu selesai, kalian nggak kasih lagi nih yang lain gitu. Jadi biar nggak nunggu lama, ya udah kita kasih jeda waktu 30 menit gitu. Mungkin kalau 300-an bisa 1 jam. Kayaknya ya, kayaknya.
Lebih 50 kali 10 kolom per satu kolom 1 menit. Iya sih, bener sih. Ya. Iya ya, 500-an ya. Oh iya, kecermatan. Tapi kan kamu tidak bisa mengerjakan segitu banyaknya kan? 500 pasti kayak ada kelompat-kelompat tuh kayak anggapannya 5 kolom, 50 kolom. Kamu banter deketnya itu biasanya 49, 45. Itu yang paling tinggi. Karena cepet loh guys, jujur kalau untuk kepribadian. Paling banter dapat 30 BKBK. Nah, 30 tuh ya, 30. Jadi kan tidak mungkin 500 kan guys ya. Itu pun nggak tahu bener atau salah. Gitu. Oke, nah ini konsep kepribadian tuh sebenarnya gini guys. Kok kuncinya tuh di sini aja. Pernyataannya positif-positif ya, pernyataan positif, jawabannya positif. Jawabannya apa? Pernyataannya negatif ya udah, jawabannya juga negatif. Simple, itu aja. Sisanya aku berikan kepada keyakinan kalian. Aku nggak yang harus, kamu jangan pilih ini aja. Enggak. Ingat ya guys ya, jangan pilih tidak setuju aja. Saranku pilihlah macam-macam. Cuman range-nya di antara poin 3, 4, dan 5. Hindari 1 dan 2. Oke? Oke. Itu aja kok. Kepribadian tuh simple, easy, easy peasy. Nah, kalian cobain soal-soal tadi ya, dikasih kayak poin-poin kayak gini. Supaya kalian lebih lancar dalam mencari-cari satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu ya. Kayak poinnya yang ini A, poin yang A itu jawabannya berapa ya kira-kira poinnya? Oh, 1. Ini berapa? 2 gitu. Oke? Oke? Cukup? Atau ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Oh ya, aku baru ingat. Ya aku baru ingat. Jadi untuk psikotes kepribadian, ingat ada unsur-unsur negatif ya guys ya. Unsur-unsur negatif ini dalam artian ya sedikit menyangkut yang sensitif sekali gitu. Sensitifnya itu berbagai macam. Cuman kembali ke jenis kelamin kalian. Ya. Terus habis itu juga sama kayak kembali ke kalian itu udah menikah atau belum gitu. Nah, kenapa aku bilang kembali ke jenis kelamin kalian? Oke, sebenarnya ada eh beberapa pilihan atau soal-soal psikotes yang dia itu pernyataannya berupa kayak saya saya apa ya aku lupa ya. Saya sebentar guys, aku lupa. Tar. Aku cari dulu soalnya. Ini aku langsung buka soal psikotes yang akan kalian kerjain. Oke. 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 Ini aku coba contoh aja ya. Nah, guys, jadi sebenarnya kalau yang kayak tadi, bentar mana? Cuy. Weh, hilang, Bro. Apa ini, kok terpindah-pindah, Ya udahlah ya. Jadi, ada juga yang konsepnya kayak iya dan tidak, cuman dia itu lebih ke apa ya? Pernyataan. Jadi pernyataan A sama pernyataan B. Nah, pernyataan itu anggapannya ya. Nah, misalkan nih, kalian perhatikan omonganku ya. Saya pernyataan A. Saya suka meramalkan bagaimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai situasi. Pernyataan B, saya suka ikut serta dalam diskusi tentang seks dan aktivitas seksual. Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Kak, ulang soalnya. Oke, aku ulang soalnya ya. A. Saya suka meramalkan bagaimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai situasi. Pernyataan B. Saya suka ikut serta dalam diskusi tentang seks dan aktivitas seksual. Muhammad Hashim. Oke.
Kalian pasti milih A kan? Atau ada yang ragu memilih B juga? Apa jawabannya? Kalian pilih A atau B? A atau B? A or B? A or B? A, A untuk dukun, B untuk orang itu A. Oke. Kayak itu soal yang mana? Nggak ada. Itu bukan soal yang ada kalian kerjain. Tapi ya ini yang aku bacakan itu soal yang sekiranya nanti kalian keluar. Nih. Ini soal yang akan kalian kerjakan nanti. B Kak, soalnya aktivitas seks biasanya bisa aja tentang edukasi. Oke. Meramal dalam artian membaca perilaku atau membaca situasi. Ada yang B? Tipe B? Oke. Kincana. Gak apa-apa. Justru. Justru. Jawaban untuk pernyataan ini kalian akan menjawab B. Harusnya B. Bukan A. Banyak yang nggak diedukasi tentang hal-hal seperti itu di Indonesia. Iya, bener. Bener guys. Iya, jadi untuk kayak, kok bisa kak? Kok bisa kak? Iya, saya suka ikut serta dalam diskusi tentang seks dan aktivitas seksual. Diskusi guys, diskusi. Bukan kumpul kebo. Ya, beda. Ini namanya edukasi. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Ya, iya bener. Cuma kalau yang 4142 itu lebih ke B sih sebenarnya. Yang B topik pria jam 1 malam. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau yang B ambigu banget jawabannya Pan. Masih tabu tergantung kemana arah pikiran kita menentukan cerminan kepribadian kita. Nggak semua seks tentang hal negatif. Iya bener Romi. Bener kan gue? Vivo. Yes, bener. Iya. Jadi kalau di sini pernyataannya lebih baik ke B. Karena di sini kan bukan yang konteksnya negatif sebenarnya, tapi kalian di sini konteksnya positif, yaitu edukasi, berbagi informasi tentang aktivitas seksual. Gitu. Memang kayak terkesannya tabu, tapi sebenarnya ya itu semacam sex education gitu loh. Ya kalian kalau misalkan nih di sekolah hal hal seperti itu tuh kayak terkesan tabu kan ya, karena di Indonesia tuh taunya kalau yang seksual seks itu tuh kayak udah hal yang tabu. Sebenarnya kalau di luar negeri ya mereka biasa aja, justru mereka bakal pilih langsung B daripada A. Karena kalau A kayak kamu tuh terlalu overthinking guys sebenarnya ya. Kalau yang A ya, ya. Kalian sering overthinking akan hal-hal yang tidak pasti terjadi. Sedangkan kalau yang B itu ya kamu pasti terjadi karena apa? Itu kan diskusi. Jadi dia nyata gitu loh. Gitu loh. Oke? 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 Oke. Nah, satu lagi. Kalau untuk pengerjaan psikotes yang konsepnya dia memilih pernyataan, aku minta banget nih, minta tolong kepada kalian banget banget banget, hafalkan jawaban yang akan kalian jawab. Walaupun memang nanti akan ada 200-300 soal, aku minta tolong banget ke kalian, kalian harus hafal jawaban yang kalian pilih. Kenapa? Karena itu juga menentukan kalian itu bakal milih yang mana kalau dihadapkan dengan pernyataan yang sama. Jadi soalnya itu nanti kalian akan ketemu lagi. Misalkan nih, kalian ngerjain ada di soal nomor 1. Nanti ketemu lagi di soal 85. Nanti ketemu lagi di soal berapa? 140. Ketemu lagi di soal nomor 220. Kayak gitu loh. Nah, itu kalian harus jawabnya harus jujur. Jadi kalau pilihnya A, ya A terus. Di berbagai soal yang akan keluar lagi ya kamu jawabnya akan A. Jangan A, B. A, B. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu pilih A, ya udah A semua. Oke? Jadi harus diingetin jawabannya apa. Itu jadi note buat kalian ya. Terus ada lagi satu ya, siap Kak. Oke. Siap. Kenapa sih kalian tuh kayak ya oke aku tahu kalau misalkan kalian tuh apa ya kayak TNI Polri dan sebagainya itu tuh kayak kalian harus iya siap Pak, siap Kak, siap ya siap ya. Jujur aku tidak suka dengan panggilan seperti itu ya kayak siap Kak, aku tidak menyuruhmu yang kayak kamu aku bukan atasanmu gitu ya. Jadi jangan siap Kak, tidak kayak oke Kak, lebih baik oke Kak ya, lebih fine untuk aku. Jangan siap Kak, aku benci dengan kalimat itu. Oke? Karena
Ya aku nggak suka aja. Aku bukan bos kalian, jadi udah kita sama, kita setara, udah gitu ya. Oke, aku tidak suka yang kayak kita di atas saya, kita di bawah enggak. No 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 no. No 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 no. Kita sama-sama, oke? Mungkin sekadar menghargai Kak. Iya, menghargai, cuman aku tidak suka dengan pernyataan siap Kak itu kayak oke Kak. Keren Kak. Oke, itu lebih oke. Oke, aku suka itu. Itu sih kalau oke. Nah, ini aku spill lagi ya untuk soalnya. Konteksnya tetap yang sensitif ya, supaya kalian tuh nggak kaget pas ketemu soal-soal kayak gini kayak, kemarin aku belajar, aku nggak diajarin sama Kataya nih soal kayak gini nih gitu. Aku ajarin, tenang. Ini aku kasih tahu nih malah. Oke, ini soal pernyataannya A. Saya suka buku sandiwara film yang berkisar soal seks. Pernyataan B. Saya suka menjadi pusat perhatian dalam kelompok. Pilihlah yang mana? Pilihlah yang mana? Jawabannya apa? Jawabannya apa? A. B. Ulang, Kak. Oke. Ulang. Oke, oke. Pernyataan A. Saya suka buku sandiwara film yang berkisar soal seks. Pernyataan B. Saya suka menjadi pusat perhatian dalam kelompok. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Jawabannya adalah Kak, soalnya yang B NPD kalau gue bisa belajar. Ya. Iya. Betul. Jawabannya adalah yang A, bukan yang B. Jadi anggapannya kalau kalian menjawab A, selamat, kalian akan mendapatkan poin 2. Kalau kalian menjawab B, kalian akan mendapatkan poin 1. Oke? Ini lucu loh kalau kalian bisa identifikasi kayak gini ya. Sebenarnya kalau kenapa jawabannya A ya karena ya benar buku itu kan ada yang namanya buku sex education ya. Itu bukan hal yang tabu sebenarnya, tapi ya karena itu edukasi. Ya, apalagi mungkin kalau kedokteran mereka malah banyak buku-buku seperti itu. Masa iya kedokteran nggak boleh punya buku itu? Padahal mereka tuh ada yang seperti itu gitu loh. Kayak ada yang objin, contohnya ya objin. Apakah kalian ke objin? Kalau misalkan nih, kalian ngeliat di rumah sakit pria ke objin, wih dia hamil ya. Enggak kan? Enggak kan? Konsepnya kan nggak kayak gitu ya. Kayak ini apa namanya, laki-laki ke objin kok anu nih hamil kah dia gitu kan, padahal bukan. Enggak, konsepnya kan objin itu penyakit dalam itu kan macem-macem ya. Penyakit dalam mungkin ovarium atau mungkin testis dan sebagainya, itu kan edukasi sebenarnya ya, bukan yang konsepnya berbau negatif terus gitu kan. Nah itulah konsep psikotes tuh kayak gitu untuk kepribadian yang dengan pernyataan negatif-negatif kayak gini ya. Bukan negatif sih sebenarnya, lebih ke unsurnya agak sensitif gitu. Bentar lagi, ntar. Udah sih itu aja ya guys ya sebenarnya guys. Saya suka mendengarkan. Oke. Nah, coba aku mau tanya lagi, kira-kira yang ini kalian pilihnya apa? Dengarkan pernyataanku ya. Pernyataan A. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai. Untuk A. Pernyataan B. Saya suka mendengarkan atau menceritakan sejumlah lelucon yang berkisar sekitar soal seks. Jawabannya adalah, jawabannya apa guys? Mau aku ulang? Ulang Kak. Oke, nih. Pernyataan A. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai. Pernyataan B. Saya suka mendengarkan atau menceritakan sejumlah lelucon yang berkisar sekitar soal seks. A, 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 A. Yes. Jawaban untuk A karena bisa memotivasi orang Kak. Yes, that's true. Iya benar. Di sini jawabannya adalah A.
Jadi bukan yang B. Memang konteks sensitif ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kalau kayak gini, kalian udah bisa ya misah gitu kan kayak, oh kalau ini berarti lebih baik yang A dibandingkan yang B. Kenapa? Karena ini konsepnya adalah lelucon, bukan yang edukasi gitu ya. Nah, ini kan berarti negatif nih pernyataannya. Kalau yang B ya udah kalian pilih aja yang A. Simpel kan? Nah, jadi kalau di kepribadian ikutin konsep yang aku bilang rumusnya. Kalau pernyataannya positif ya udah kamu pilih positif. Kalau yang negatif ya udah kamu pilih yang negatif juga gitu. Skeptis dikit kak kalau A sebenarnya baik buat motivasi tapi takut dikira sombong. Enggak. Enggak. Kalau pernyataannya cuma dua itu ya kamu pilih yang mana lebih baik ya. Pasti lebih baik yang A dong daripada yang B gitu kan. Karena yang B tuh kayak kesannya sangat sangat tidak senonoh kalau aku bilang ya kayak ya gitu kan nggak boleh ya sebenarnya itu kan candaan yang harusnya tidak boleh gitu cuman ya kalau kamu pilih itu kamu tahu kan hasilnya apa gitu. Yes, ya itu seperti itulah ya yang akan kusampaikan kepada kalian terkait apa namanya terkait kepribadian ini. Memang beberapa kalau untuk kepribadian itu cukup tricky untuk dijawab. Tar, tar, tar. Ntar guys, tar guys. Aku tuh lupa. Wait, wait, wait. Oh, nggak ada. Oke. Penjelasan, penjelasan. Oh, ini dia. Apa ya namanya? Oh, ini nih. Ah, ini dia dapat. Oh, ada juga guys di mana soal untuk kepribadian tuh kalian malah nulis loh. Kalian nulis. Nulis literally kalian ya kayak esai gitu kan. Cuman eh eh apa ya? Jawabannya tuh harus hati-hati kalau yang nulis kayak gitu. Tapi jarang sih, jarang ada yang keluar kalau untuk yang nulis-nulis kayak gini. Jarang, jarang. Lebih ke yang kayak aku ini yang tadi aku jelasin. Sebentar, aku tuh lupa di sini. Positif negatif. Oh, ya, bener. Hampir aja aku lupa. Jadi di kepribadian ada juga, ini aku kasih sini ya. Ada dia di mana kamu tuh menjawabnya bukan A B C atau A B itu enggak, tapi dia itu plus atau minus. Ada yang kayak gitu. Plus atau minus. Kalian aku pilih plus atau minus gitu ya. Jadi kalau plus atau minus ini biasanya dia cuma satu pernyataan atau satu soal ya satu gitu kan. Nggak banyak pilihan. Cuma kamu tuh plus itu setuju, minus itu tidak setuju. Udah gitu doang kan. Nah, sebentar. Ntar aku cari dulu soalnya. Ah, oke ini dapat. Nah, guys, jadi kan ada kadang soal-soal untuk psikotes apa kan? Ya udah psikotes. Kepribadian ini dia sifatnya tuh kayak nggak jelas atau mungkin nggak nyambung. Cuman aku kasih sedikit spillan aja ya ke kalian ya. Mungkin kalian akan menemukan soal yang berupa pernyataannya. Ini kalian bisa jawab plus atau minus ya. Kalian boleh tulis di chat plus atau minus yang akan kalian pilih. Soalnya tuh satu doang. Soalnya tanganku sering berkeringat. Jawabannya plus atau minus? Aku mulai dulu ke kalian. Safna minus, oke. Satria minus, oke. Lutfi minus, oke. Tata minus. Dava plus, oke. Naomi minus, oke. Dian plus. Ada lagi? 22 orang. Berarti ada 20. Safa minus, oke. Ada lagi? Lucu banget loh PP-mu Safa, sumpah. Aku suka banget ngeliat kucing itu. Naomi bisa jadi tanda penyakit kak kalau sering. Iya, benar. Benar.
Sepertinya hanya beberapa aja yang menjawab, tapi it's okay, nggak apa-apa. Mungkin kalian ada yang tidak mau menjawab, boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau untuk yang ini, lebih baik kalian memilih pernyataan yang negatif. Kenapa? Berarti tandanya tidak setuju. Karena kalau misalkan terlalu banyak, apa, tangannya sering berkeringat itu tidak baik. Atau dia itu punya suatu gangguan, ya. Entah mungkin karena terlalu gugup jadi ini tuh berkeringat terus. Itu kan bisa ya ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak memang tangannya tuh selalu berkeringat, jadi itu penyakit gitu ya. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi kan kalau di konsep psikotes ya kamu harus normal gitu ya. Jadi ya kalian pilihlah yang minus. Jangan plus. Tapi pilihnya yang minus gitu. Eh, ini mohon maaf aja ya guys ya. Ini bukannya aku mengarahkan ke yang jelek atau yang gimana, enggak. Tapi kalau kalian mau lolos, silahkan kalian menjadi anak yang sok polos dan baik. Jangan yang nakal-nakal, jangan yang ngerti dunia itu seperti ini gitu ya. Kalian jadilah anak-anak yang polos. Jadi anak yang baik-baik, kutu buku itu oke untuk psikotes saja. Nah, BTW ini untuk psikotes lolos ke pekerjaan ya. Lolos ke pekerjaan. Bukan untuk kepribadian yang untuk melihat diri kita beneran. Jadi anggapannya kalau kalian ngerjain tes, terus kayak aku mau lihat nih minat bakatku tuh di mana. Nah, itu untuk diri kalian ya. Kalian jangan yang kayak oh aku kan mau jadi pilot, jadi aku harus plus semua plus 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 gitu. Enggak. Jangan kayak gitu. Supaya kayak kalian tuh, nah kan bener kan aku bisa jadi pilot gitu. Enggak kayak gitu. Tapi kalau untuk ke diri kalian ya udah kalian jujur aja. Kalian ngerasain apa gitu loh ya. Gitu. Saya dulu tes psikologi kerja begitu Kak pura-pura lolos. Nggak cuman kamu. Nggak cuman kamu Satria, aku juga gitu kok. Aku juga gitu. Malah aku lebih parah sebenarnya ya. Karena yang pertama mereka tidak tahu kalau aku itu sering ngetes gitu kan. Jadi kayak anggapannya bohong sekali gitu loh, kayak aku tidak tahu kok jawabannya, aku tidak tahu gitu. Terbodoh yang pernah aku lakukan. Jadi kita nulis CV ku aku ngapain aja dan segala macam gitu ya. Dan ya sekarang aku kalau mau bekerja CV ku ini harus kuperbarui gitu loh supaya lolos. Karena kalau ngelihat aku tuh tester di situ, tester psikotes, aku pasti nggak akan dites dan aku nggak akan dipilih masuk ke perusahaan tersebut. Kenapa aku bisa tahu? Iya, aku udah pernah mengalaminya gitu kan. Ya karena buat apa? Aku yang sering ngetes dan aku juga tahu alat tesnya ya, buat apa aku dites lagi gitu kan, itu kan sama aja bohong, padahal mah nyatanya aku juga nggak hafal dengan jawabannya guys sebenarnya ya. Sebenarnya ya mungkin untuk beberapa soal yang kayak matematika ya aku cukup tahu mah jawabannya gitu kan, tapi nggak juga kalau ditesin ya aku tetap akan goblok-goblok dikit gitu loh guys, nggak yang pintar-pintar banget gitu. Kalau dites mah ya gitu pura-pura polos aja guys, pura-pura aduh aku nih masih polos, aku nih masih suci, aku nih masih kertas polos yang belum dicoret-coret gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian lolos, itu aja kuncinya, yang penting kalian lolos. Jangan udah pura-pura polos tapi ternyata nggak lolos gitu kan, kayak why 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 kok bisa gitu. Double kill. Ya kan, jadi kayak kamu pura-pura polos terus kamu nggak lolos tuh kayak kasihan kasihan banget aku, ya ampun. Kalau aku mah karena memang tester jadi nggak lolosnya karena itu sebenarnya, nggak sengaja keceplosan saat aku wawancara. Dan soalnya kayak aku jadi nggak lolos gara-gara itu. Oke, nah ini aku spill lagi pernyataan soal yang sekiranya nanti akan kalian temui ya. eh Positif atau negatif nih. Tapi kalau kalian nggak jawab nggak apa. Aku sambil ngejelasin juga. Aku belum pernah mengalami kesulitan karena kelakuan seksku. Tadi kayak gitu. Aku belum pernah mengalami kesulitan karena kelakuan seksku. Belum pernah mengalami kesulitan. Nah, kalau pernyataan kayak gini kan kayak, ini kan sensitif banget ya. Kayak kesulitan. Berarti kan kalau kalau misalkan aku sampai kesulitan berarti ada sesuatu dong gitu kan. Ya berarti kan kalian jawabannya apa kalau yang kayak gini? Jawabannya kan udah pasti yang itu, negatif gitu, oke? Terus ada juga mungkin beberapa eh kayak anggapannya tuh soal-soalnya ya. Ta. Ah, ini mungkin yang sering kalian ketemuin dan mungkin mungkin ini juga sering kalian lakukan. Ya. Ini aku mau kalian semua jawab deh.
Aku mau semuanya jawab. Karena aku mau lihat juga kalian beneran gak nih. Beneran kali ini tesnya nih. Tapi nggak boleh bohong-bohong ya, harus jujur ya yang ini ya. Kalau bohong dosa ditanggung yang di atas. Tidurku sering terganggu dan terjaga. Jawabannya apa, guys? Jujur ya, jujur. Jujur. Tidurku sering terganggu dan terjaga. Safna plus, oke. Infinix, oke. Minus. Ada lagi? Jujur. Jujur, tidak boleh sok-sok polos, jujur. Negatif, 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 oke. Jujur. Ayo, guys, jujur. Jangan sok polos, jujur. Beneran nih, jujur. Negatif, 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 oke. Hmm. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Ayo lagi. Masa aku nggak yakin sih aku kalian. Jujur tiap tidur tep. Iya, tiap tidur tepar. Berarti kamu capek banget tuh kayaknya tuh ya. Iya ya. Capek banget kayaknya tuh sampai langsung tidur tepar gitu ya. Biasanya kalau yang kayak gini kan ada kemungkinan kalian tuh insomnia yang pertama ya, atau mungkin bagi entah entah itu pria maupun wanita, kita zaman sekarang tuh mainnya apa? Ada yang mainnya FF, ML, Roblox. Ada yang sampai lebih dari jam 12 tidurnya ya. Oke? Ada kan? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. It's so gak mungkin banget sih kalau kalian tuh main Roblox tuh kayak aku jam 10 tidur. Piu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian tuh kalau ada yang main kayak gitu tuh. ML. Satria ML tuh. Pasti nggak mungkin tuh mainnya sejam bentar lagi dah sejam. Ih, saya tahu-tahu udah jam 5 aja, jam 5 subuh gitu kan. Ih, udahlah guys, aku tahu. Kalau ngerjakan tugas masuk nominasi nggak, Kak? Sama sih. Ngerjain tugas mah juga sama ya sebenarnya guys ya. Sama. Ya, yang penting apa ya? Kalau untuk soal yang kayak gini, tolong jawabannya minus ya, supaya kalian tuh kayak kesannya sehat, polos gitu ya. Polos. Padahal mah aku sering main kok sampai jam 12 lewat itu nggak apa-apa. Itu yang penting lolos dulu ya guys ya, yang penting lolos dulu. Nah, itu untuk beberapa materi kepribadian dari aku. Nah, terus mungkin aku akan menyampaikan beberapa tips ya guys ya, ketika kalian psikotes. Jadi saat psikotes tuh mungkin kalian akan dibagi beberapa batch. Beberapa batch ini mungkin ada beberapa hari ya. Dan batchnya itu juga ada batch 1, batch 2 itu juga ada ya. Terutama kalau untuk hari, pasti yang pertama kalian akan dihadapkan dengan psikotes. Hari pertama psikotes itu udah pasti ya. Kayak itu pembukaan psikotes kayak puff, wow, psikotes aja nih langsung gitu. Jujur kalau dari aku, saran dari aku pribadi, kalian wajib tidur lebih cepat sebelum tes ya. Ini tips, mungkin aku akan minta waktu kalian sedikit ya untuk yang ini ya. Jadi kalian itu yang pertama silahkan tidur sebelum jam 9. Gimana pun caranya, mau kalian beli minuman yang fit me up itu ya, biar kalian tidur terlelap, itu gak apa-apa, boleh. Kalian minum dari jam 8, jadi bangun pagi besoknya udah seger, bisa kayak gitu. Atau kalian beli permen melatonin, supaya kalian tuh tidur di jam 9 tuh pokoknya udah harus tidur. Kenapa aku bilang? Supaya energi kalian ketika psikotes besok pagi itu fresh ya, fresh dan enggak yang masih ngantuk-ngantuk. Oke, itu yang pertama. Tidur wajib cepet. Yang kedua, sarapan. Sarapan wajib banget. Jangan kayak, Kak, aku kesiangan jadi aku nggak ada sarapan. No, kalian wajib sarapan. Karena kalau kalian nggak sarapan, kalian nggak akan bisa ngerjain psikotes. Kenapa? Aku jamin. Karena memang psikotes tuh walaupun cuman duduk, kalian tuh bakal capek. Capeknya tuh bener-bener capek banget guys. Kayak kayak kalian tuh udah kerja berhari-hari nggak ada tidur gitu loh. Padahal mah ya nyantai aja sebenarnya gitu kan. Cuman ya itu bakal capek banget. Terus sarapan ini juga harus diperhatikan. Oke. Sarapan, mungkin kalian biasanya tergantung kayak, oh, mama aku masaknya cuman ini aja, Kak. Mama aku cuma disuruh beli nasi kuning, Kak, gitu ya. Saran dari aku, kalian jangan seperti itu, ya. Untuk psikotes, aku pernah melakukan penelitian dan dengan temanku gitu ya. Dimana saat sebelum psikotes, kalian makan jangan banyakin karbo. Kalau kebanyakan karbo, bawaannya itu jadinya kenyang, ngantuk ya. Kenyangnya itu bukan kenyang yang berenergi, tapi kenyangnya itu kenyang ngantuk.
Jadi saran dari aku, kalian jangan makan yang karbohidratnya tinggi. Misalkan roti, aku makan roti 5 lapis langsung gitu kan. Jangan, nggak boleh. Karena itu malah bikin ngantuk dan energi kita tuh jadi nggak dapat sebenarnya. Kalau saran dari aku, kalian bisa makan yang lebih banyak protein. Mungkin kalau kalian lagi bulking dan sebagainya gitu ya, atau mungkin cut gitu ya, cutting, kalian boleh makan dada ayam atau telur. Terus habis itu minumnya susu protein itu boleh. Susu protein. Jadi nambah energi kalian gitu ya. Atau mungkin aduh nggak ada susu protein Kak, ya udah minum aja susu full cream. Itu udah cukup ya. Jangan banyakin karbohidrat. Itu malah bikin ngantuk ketika kalian psikotes. Dan itu jadinya tuh kayak bikin kalian kesannya tuh males gitu loh guys. Jangan. Lebih baik energinya tuh dari protein. Kalau misalnya kalian cutting ya berarti kan agak ada seratnya ya gitu kan. Tapi lebih banyakin proteinnya saran dari aku. Karena protein itu menjaga energi kalian supaya tetap stabil ketika mengerjakan psikotes. Jadi anggapannya otak ini kan bekerja terus. Dia ngambil energi kalian dari situ. Gitu. Protein itu kan banyak ya, bisa dari ikan, daging, yang paling murah kan telur ya. Ya kalian makan aja telur. Aku waktu tuh psikotes persiapan, aku makan tuh kalau nggak salah sekitar 3 biji telur, aku dadar gitu ya. Dan itu ya udah, aku makan cuman sama selada aja, baru aku minum susu protein gitu. Dan jujur itu cukup mempengaruhi aku banget kayak supaya kenyang dan fokus, kita nggak ngantuk gitu. Itu yang pertama untuk makanannya. Terus yang kedua, kalian itu kalau bisa sebelum tes usahakan, kalau biasanya sakit perut itu memancing juga nih. Jadi kayak kalian pas lagi gugup itu kayak muncul nih, aduh sakit perut, aduh aku kok mau boker ya, aduh aku sakit perut banget nih, aku baru udah bentar lagi masih kotas. Itu sebenarnya bukan efek gimana gimana, tapi ya karena kalian gugup hasilnya tuh jadi kayak sakit perut gitu loh guys. Sebenarnya padahal nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi ya kalau bisa, kalau memang kalian apa namanya mau sakit perut dan sebagainya gitu, sebelum sebelum sehari sebelumnya kalian minum Vegeta itu loh, pelancar supaya kalian nggak ada tuh sakit-sakit perut tuh. Vivo, susu proteinnya bagus apa kak? Aku aku nggak tahu ya kalau susu protein ya. Aku tuh minumnya Pro Isolate itu loh, yang ada pokoknya di TikTok. TikTok ada kok itu. Aku biasanya minum itu. Safna, kalau aku biasanya makan yang manis-manis kayak coklat gitu, bikin mood bagus dan otak auto fresh. Iya, bener. Sorry. Kalian tahu coklat Moderate yang dimana dia itu dark coklat, tapi dibalur sama apa? Kurma, di dalamnya mente, terus dibalur sama dark coklat yang 100%. Nah, itu aku biasanya makan itu. Jadi dark coklat ini kan penggantinya energi juga ya. Jadi supaya aku tuh kayak manis moodnya dapet gitu ya dari kurma, tapi masih sehat karena ada proteinnya gitu loh. Mahal ya, memang mahal jelas ya. Kalau yang Moderland ini mahal. Cuman saran dari aku, kalau kamu mau yang coklat biasa Silver Queen itu oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, makan aja. Kalau aku sih pasti kusanguin ya. Aku pasti nyangu untuk psikotes. Karena memang energinya lebih cepat dapat dari situ. Atau ini bisa juga kalian ini tips, tapi pasti kalian kaget kayak aku biasanya sangu cola, cola, Coca-Cola. Kalau Snickers gimana Kak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Snickers kan juga sama. Dia kan energi juga tuh kayak protein bar gitu kan, cuman versi yang sedikit lebih tinggi kalori. Kalau aku biasanya sang cola, Coca-Cola. Kenapa? Jadi kan nanti pas psikotes ada jeda waktu nih, ya kan? Kalian pasti diberikan jeda. Nah, pas jeda itu biasanya kebanyakan orang makan kan. Kalau aku nggak, aku langsung ya aku tetap makan, ya aku makan dada ayam biasanya gitu kan. Telur kadang cuman aku minumnya Coca-Cola. Jadi cola itu gulanya kan tinggi ya. Tapi aku minum itu supaya nanti energi aku ketika psikotes selanjutnya nggak capek gitu. Jadi aku kayak makin fit gitu. Sebenarnya kalau kalau kalian baca mungkin
podcastnya Dokter Tirta atau apa gitu, aku lupa siapa namanya. Dia bilang kalau misalkan olahraga, dia lari, terus minumnya dia tuh bukan air putih, bukan Pocari Sweat, tapi dia minumnya cola. Itu bikin menambah energi dia. Nah, aku juga nerapin itu pas ketika psikotes. Jadi, psikotes tuh, ini aku kasih tahu aja ya guys, urutannya. Jadi ketika kalian psikotes tuh yang pertama tes IQ. Yang kedua, tes kecepatan atau kecermatan. Nah, itu pasti ada jeda, walaupun sebentar. Nah, sebentar itu aku gunakan untuk minum cola. Cola yang kecil, kalian tahu kan yang biasanya untuk, apa sih itu namanya? Idul Fitri kan ada yang kecil-kecil tuh ya. Nah, itu aku langsung minum aja tuh, satu botol. Cuman, ya itu nambah energi gitu loh. Yang penting manis, Kak. Iya, yang penting manis. Manis, pokoknya manis. Jangan jangan yang manisnya ini dalam artian kayak aku bawa brownies ya. Enggak. Kalian coklat itu udah cukup. Bawa coklat aja. Dark coklat itu udah cukup. Atau mungkin kalau kalian apa sih namanya? Kalian tuh ada alergi coklat atau nggak suka yang manis-manis, kalian minum susu full cream deh setidaknya. Susu full cream tuh sudah ngebantu buat ngembalin stamina kalian supaya nggak capek. Ya, gitu. Nah, itu tips-tips dari aku. Terus habis itu yang kedua, kalau kalian ngantuk, karena aku tahu ya, memang psikotes tuh capek dan lama. Jelas ngantuk. Kalau bisa bangun, bangun gimana pun caranya, kayak kalian kan nggak boleh keluar ya kalau psikotes ya, kalian gimana caranya supaya bangun gitu loh. Kalau aku biasanya malah malah ya, aku tuh nyubit tangan aku supaya bangun gitu. Ya, itu terserah kalian ya, kalau aku kan kayak gitu. Apa nih, karena saya setiap habis lari saya minum yang manis-manis langsung tambah semangat. Iya bener, aku juga gitu kok. Aku habis lari biasanya aku minum cola. Minumnya cola supaya makin energi. Biasanya kan orang-orang Pocari Sweat gitu ya. Kalau aku nggak, aku minumnya cola supaya lebih apa sih, supaya kayak lebih energinya tuh ada lagi gitu loh. Nggak yang kita bener lemes gitu. Kadang aku juga minum protein sih, susu protein yang memang dia ngebalikan energi ada. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau punya aku biasanya nambahin sedikit buah-buahan. Jadi kayak smoothies gitu loh. Jadi itu bikin nambah. Coca-Cola, Kak. Iya, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, cola yang biasa biasa kalian minum ketika lebaran atau kayak kalian lagi makan McD, itu ada kolanya, ya itu yang aku minum biasanya. Biasanya kan orang-orang pasti kayak ngeliat, kok orang ini minumnya Coca-Cola sih pas istirahat, harusnya kan kayak air putih gitu. Aku enggak. Karena mengembalikan energi dengan cepat itu ya itu cola gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Karena aku udah berbagi tipsnya kayaknya banyak banget dari ini ya. Makasih banyak Kak sarannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih Kak. Oke. Oke, kayaknya nggak ada nih ya. Mungkin aku udah banyak banget. Thank you Kak, sehat selalu. Iya, terima kasih. Satria kalau minum manis campur makanan manis tambah bagus berarti Kak. Bagus, bagus mood, cuma tinggi kalori ya. Kalau kamu lagi cutting jangan ya. Makasih banyak Kakak cantik, sama-sama Dian. Mantap Kak saran-sarannya. Iya, makasih loh. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu karena kita sudah tidak ada pertanyaan dan sebagainya, ya. Oke, sebelum aku akhirnya ada Naomi. Kak, sorry ya, Ote. Kakak mirip selebgram TikTok yang kerja di Taiwan tuh. Allahu Akbar. Beda, bukan. Iya sih, kalau nggak salah temanku ada bilang kayak gitu juga. Cuman aku nggak tahu yang mana orangnya. Nanti lah kamu kasih tahu aku lah nanti. Semoga di pertemuan berikutnya dikasih saran lagi ya, Kak. Oke, aman. Aku pasti kasih saran kok, nggak mungkin enggak sih. Pasti aku kasih saran. Kita akan ketemu di hari Selasa ya, karena hari Senin yang ngajar Kak Maya tentang kecermatan. Sebenarnya kecermatan tuh ada deh, nanti aja besoknya ya, aku kasih tahu hari Selasa. Oke, dari teman-teman, terima kasih. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.